Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan dan mencari tahu bagaimana kemudian susunan Komisi Investigasi Independen yang sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum ke Pak Lukman, saya mungkin ke Bu Ida terlebih dahulu. Bu Ida, mungkin juga bisa memberikan gambaran atau apa sifatnya suggestion, usulankah juga mengenai siapa sih kemudian yang baiknya masuk dalam Komisi Investigasi Independen, karena kemudian polisi dan Kompolnas atau mungkin lembaga negara lainnya juga kan tengah bergerak Bu saat ini. Gimana Bu Ida? Pak Lukman sama Pak Kodri, sebaiknya kalau memang ini mau dilakukan ya harus cepat gitu. Karena memang untuk mendapatkan bukti-bukti itu memang harus bergerak cepat gitu. Makanya Polri, kemudian Kompolnas, kita juga berkejaran dengan waktu, harus cepat karena bukti-bukti itu harus kita kumpulkan ya itu. Teman-teman dari lembaga independen, lembaga komisi nasional seperti Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan ada 6 lembaga itu sudah juga melakukan investigasi independen juga. Jadi juga sudah ada ya, melakukan investigasi independen juga gitu. Nah, Polri, Kompolnas juga mendorongkan kepada Polri untuk segera secepatnya melakukan investigasi ini dengan menyelesaikannya dengan ya, karena waktu berburu dengan waktu. Mereka menahan orang, ada ketentuannya berapa hari harus ditahan kan itu, sehingga mereka harus terus melakukan investigasi ini. Dan Kompolnas tidak hanya berhenti di situ, kami juga mendorongkan ke Polri secara internal juga harus berbenah gitu. Berbenahnya apa? Apakah SOP penanganan atau peraturan Kapolri bagaimana penanganan tentang unjuk rasa mulai dari landai kemudian meningkat sampai anarkis itu sudah tepat belum gitu. Itu juga harus adaptif SOP itu. Apalagi dengan adanya medsos, media sosial, penggunaan IT yang luar biasa, dan ternyata itu dalangnya juga menggunakan IT. Nah, apakah ini sudah adaptif SOP ini miliknya Polri ini? Instrumen-instrumen Polri ini sudah adaptif belum? Kalau belum ya udah, ayo kita benahi. Karena memang awalnya kan hanya melihat secara kasat mata aja, tapi ternyata ada di balik itu penggunaan IT untuk mendorong orang, memprovokasi, itu. Walaupun sudah ada undang-undang ITE juga untuk itu. Tapi kalau kemudian kita kembali ke kewenangan itu tadi ya Bu, kan kita tahu dari Bu Ida ternyata 6 lembaga lebih lah ya, mungkin sudah kemudian 6 lembaga kemudian bekerja bersama melakukan investigasi independen ini juga. Tapi Kompolnas juga menyambut baik tentunya bila kemudian Komisi Investigasi Independen yang kemudian baru saja disetujui oleh Presiden Prabowo ini masuk. Supaya tidak tumpang tindih nih, seperti apa Bu gambaran usulannya, ranah bekerjanya seperti apa Bu Ida? Yang jelas harus cepat ini dilakukan, komisi ini, dan kalau Presiden sudah berkeinginan seperti itu, kami sebagai Kompolnas ini kan lembaga di bawah Presiden, kami ini bertanggung jawab kepada Presiden. Tentunya kami harus mensupport juga apa yang sudah menjadi keputusan Presiden ini. Dan kalau memang menjadi bagian dari komisi ini, kami akan mempersiapkan juga seperti itu. Karena memang kami adalah lembaga di bawah Presiden dan mengawasi Polri khususnya apa yang sudah kita lakukan ini. Baik, Pak Lukman, ini menarik untuk membicarakan mengenai siapa kemudian yang nanti akan masuk dalam struktur Komisi Investigasi Independen, karena kalau kita lihat dari profilnya tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh tadi, sangat berpengaruh bahkan disampaikan oleh Pak Lukman dengan berbagai background dan tentunya mewakili masyarakat juga. Nama-nama besar cukup banyak di sana, Pak Lukman. Iya, terkait dengan siapa, menurut hemat saya harus pertama mengacu kepada kompetensi. Jadi keahlian, kemampuan mereka-mereka yang nanti akan duduk di komisi ini adalah mereka-mereka yang memang mumpuni, yang memang profesional, menguasai kerja-kerja investigatif begitu, dan punya kemampuan, punya pengetahuan, pengalaman yang cukup terkait bagaimana demo-demo itu dilakukan dan banyak hal tentang kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Dan yang kedua tentu berintegritas tinggi dan
dan mandiri gitu. Nah, akan halnya siapa sosoknya, ya GNB tidak dalam posisi atau berpretensi untuk mengusulkan nama, tidak. Kami tidak akan masuk di wilayah itu karena itu sepenuhnya presiden yang punya kewenangan untuk itu. Dan karena komisi tim ini adalah bentukan presiden dan kami merasa itu harus dibentuk oleh presiden, karena tim ini nanti harus punya kewenangan lintas institusi. Dia bisa mengundang, bisa memanggil, bisa meminta keterangan siapa saja yang ada di Republik ini, gitu. Sehingga itu harus atas bentukan presiden lembaga ini atau komisi ini, begitu. Jadi kita percayakan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan orang-orangnya, dan saya bersetuju dan bersepakat dengan Ibu Ida Utari tadi yang mengatakan bahwa ini harus secepat mungkin dibentuk. Saya setuju itu. Karenanya saya menitip secara khusus kepada Pak Kodari ini yang di KSP untuk juga bisa mendampingi Bapak Presiden agar bisa segera mengeluarkan kepresnya terkait dengan Komisi Investigasi Independen ini. Ya, Pak Lukman, kalau kemudian baik kita tidak mengusulkan nama, tapi elemen atau dari profil mana yang menurut Pak Lukman mungkin suitable ya untuk kemudian berada di Komisi Investigasi Independen dengan tujuan untuk mengungkap dalang di balik aksi anarkistis ini, Pak? Karena kan ada banyak kemudian background dari elemen masyarakat, ada akademisi, tokoh lintas agama, dan lain-lain. Iya, baik. Saya percaya, meyakini bahwa Bapak Presiden juga punya cukup informasi karena Bapak Presiden didampingi oleh ada KSP, ada Setnek, ada Sekap, dan banyak kementerian yang lain, bahwa di kalangan masyarakat sipil itu ada koalisi masyarakat sipil khusus yang menangani Hankam, bidang pertahanan dan keamanan. Di situ banyak sosok-sosok, figur-figur yang bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama dalam tim ini, gitu. Jadi silahkan Bapak Presiden untuk menentukan siapa orang-orangnya. Ya, gimana Bu Ida? Pak Lukman, mungkin media juga dilibatkan di dalamnya, Pak Lukman, karena selama ini yang bergerak langsung itu adalah teman-teman media juga. Bahkan mereka memiliki shot-shot apa itu mesti harus dilibatkan juga. Begitu, Pak Lukman. Ya. Oke, ini juga tentu. Setuju. Baik, ini tentunya sebagai usulan yang terbuka ini, Bang Kodari, pada akhirnya Presiden yang nanti akan menentukan, meramu semuanya, tapi semua sepakat harus segera ini, Bang, harus secepat mungkin. Segera setelah selesai acara ini saya akan komunikasi. Saya akan menyampaikan ke Pak Mensesnek ya, bahwa aspirasi dari kawan-kawan GNB, kemudian dari Kompolnas, sudah mengingatkan bahwa memang tim ini harus segera, karena tadi Ibu Ida mengatakan bahwa proses penyelidikan ini berjalan terus ya Bu ya. Dan ada aturan-aturan tertentu berkaitan dengan penahanan dan yang lain-lain yang memang diperlukan kalau misalnya nanti tim independen memerlukan data dan informasi, karena kalau sudah lewat dari masa penahanan kan harus dilepas, terutama kalau memang tidak ada indikasi terlibat pidana dan seterusnya. Tetapi memang inilah proses kita berbangsa dan bernegara. Satu fase terberat yaitu soal pengusulan independennya sudah sampai, sudah diterima dengan baik oleh Presiden. Tetapi tentang siapa yang mengisi ini kan suatu diskusi tersendiri juga. Dan sebetulnya tidak masalah bapak-bapak yang ada di, ibu-ibu yang ada di GNB, apapun latar belakangnya, karena yang dicari kan tentunya integritasnya, Pak Lukman. Ini satu perspektif dari saya. Nanti yang memiliki kemampuan investigasi, familiaritas dengan soal pertahanan keamanan, mungkin nanti di badan pekerjanya, begitu. Jadi yang penting ada unsur teknis dan ada unsur integritas di dalam tubuh tim investigasi itu, yang keduanya akan berpadu untuk menghasilkan suatu
temuan-temuan yang bisa dipercaya dan kemudian diterima oleh semua pihak dan menjadi pelajaran kita di masa yang akan datang supaya jangan terulang kembali, karena itu kan sebetulnya esensi dari apa yang mau dikerjakan oleh tim independen ini. Oke, tentunya suatu kehormatan perbincangan dan diskusi kita malam hari ini bisa ikut mendorong disegerakannya atau kemudian dipercepat dibentuknya komisi investigasi independen tersebut. Kita tunggu bersama-sama Bu Ida, Pak Lukman, tadi Bang Kodari bilang segera setelah acara atau diskusi ini berakhir. Terima kasih tapi semuanya atas perbincangan malam hari ini. Terima kasih kepada TV One dan terima kasih tentu kepada Pak Kodari, Bu Ida yang ikut mendorong agar ini segera terbentuk. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Lukman, Bang Kodari, Bu Ida. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usahanya perbincangan tadi tentunya masih akan berlanjut dengan sejumlah informasi lain di Apa Kabar Indonesia Malam yang akan disampaikan oleh Vena Kintan. Vena.